Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Muktadi. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan proses pembelajaran perkuliahan sebagai syarat untuk pengajuan syahadat saya. Mata kuliah yang akan saya ajukan sebagai prasyarat untuk kegiatan syahadat pada kesempatan kali ini yaitu pemrograman mobile lanjut. Nah, adapun mata kuliah pemrograman mobile lanjut itu adalah mata kuliah yang membahas terkait dengan pengembangan aplikasi mobile ya, yang diikuti pada mata kuliah pemrograman mobile yang sebelumnya. Jadi ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pemrograman mobile yang sebelumnya. Nah, untuk penggunaannya masih sama, jadi fokusnya sebenarnya ke aplikasi mobile Android dan iOS gitu. Tapi di sini lebih kita fokuskan ke aplikasi Android. Nah, kemudian selama mengikuti perkuliahan ada beberapa hal yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama adalah membuat desain mobile Android, ya, kemudian navigasi di aplikasi, optimasi kinerja aplikasi, pengelolaan data menggunakan API, pengujian aplikasi, serta nanti ada final project. Ya, final project itu adalah mahasiswa akan menyampaikan informasi terkait dengan project yang mereka kerjakan, yang nantinya akan sebagai bahan atau tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile lanjut ini. Oke, kemudian untuk bahasa pemrograman yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa pemrograman React Native. Mata kuliah ini dikemas dalam 3 SKS dan yang nantinya akan dilaksanakan secara luring dan daring ya. Kalau daring itu kita sudah ada fasilitas e-learning ya, untuk alamatnya di onclass.ump.ac.id. Total ada 16 kali pertemuan ya beserta evaluasi UTS dan UAS. Oke. Kemudian capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama ada sikap, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilannya. Sikap sendiri meliputi kemampuan menumbuhkan jiwa inovasi dalam bernalar, mandirian dalam memecahkan masalah, dan menginternalisasi nilai-nilai dan kaidah akademik, bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk pengetahuan, ya, pengetahuan di sini menguasai konsep dalam perancangan dan pengembangan aplikasi untuk perangkat mobile. Kemudian secara keterampilan, ya, mampu untuk mengembangkan dan memecahkan masalah pada aplikasi perangkat mobile. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ada dua di sini. Yang pertama, mampu memahami konsep dalam perancangan aplikasi untuk perangkat mobile. Yang kedua, mampu membuat aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk bidang tertentu. Kemudian sub CPMK, mampu memahami cara kerja aplikasi pada perangkat mobile, mampu memahami komponen penyusun antarmuka aplikasi, mampu merancang antarmuka dan alur sistem pada aplikasi mobile, mampu menerapkan konsep logika pemrograman ke dalam aplikasi mobile, dan yang terakhir adalah mampu memecahkan masalah dan menyusun aplikasi untuk perangkat mobile. Ada kurang lebih 12 kajian materi pembelajaran di sini, ya, termasuk yang terakhir adalah pengujian dan pengembangan berkelanjutan. Nah, materi-materi tersebut meliputi yang pertama ada desain aplikasi mobile, dan ada navigasi aplikasi mobile, pengelolaan state pada aplikasi mobile, optimasi kinerja pada aplikasi mobile, dan integrasi dengan native modul, penggunaan animasi pada aplikasi mobile, pengelolaan data dan API, penggunaan dan pengelolaan komponen UI, manajemen pengguna dan autentikasi, keamanan aplikasi, integrasi layanan pihak ketiga, dan yang terakhir tadi saya sampaikan di awal, pengujian dan pengembangan berkelanjutan. Ini yang nanti berupa presentasi ya, oleh mahasiswa ya untuk mempresentasikan proyek yang sudah mereka buat. Oke, kemudian untuk komponen penilaian itu ada 6 komponen di sini. Yang pertama adalah kuis 10%, partisipatif 10%, kemudian tugas 15%, hasil proyek 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semesternya 25%.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan mata kuliah pemrograman mobile lanjut, pertemuan yang kedua ya teman-teman ya. Oke, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu pengenalan konsep pemrograman mobile lanjut ya. Nanti khususnya di bahasa pemrograman dan tool pendukungnya. Oke, nah ya, nanti kurang lebih kita akan belajar apa saja. Nah ini teman-teman, kurang lebih kita akan belajar yang pertama ada React Native, ya kemudian ada Node.js, ada tools pendukung, dan yang terakhir adalah instalasi dan first project menggunakan React Native. Oke, jadi pemrograman mobile lanjut itu nanti kita akan menggunakan React Native ya teman-teman ya. Nah React Native itu apa? Nah kita bahas di sini nih. Oke. React Native ya. React Native adalah framework open source yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile. Jadi ini adalah framework ya, bukan lagi ke bahasa pemrograman atau bukan bahasa atau apapun ya itu. Ini adalah sebuah framework, bukan library juga, tapi ini adalah framework ya React Native. Nah, kemudian ini dikembangkan oleh Facebook sejak tahun 2015. Yang selanjutnya menggunakan JavaScript dan React untuk membangun aplikasi natif di Android dan iOS. Jadi ada dua nih kemudahannya, teman-teman bisa bikin di Android dan juga di iOS. Oke, nah untuk lebih detailnya teman-teman nanti ya barangkali mau mencoba itu ada di reactnative.dev. Itu adalah alamat atau website resmi dari React Native. Nah, bicara terkait dengan React Native ya, apa yang ditawarkan sih di React Native tersebut? Nah, kita bicara terkait dengan keunggulan yang ada pada React Native ya. Yang pertama ada cross platform, yaitu satu kode base untuk Android dan iOS. Jadi teman-teman misal saya mau bikin aplikasi buat mobile Android ya, terus di lain kebutuhan ternyata saya butuh juga yang buat iOS ya, bikinlah satu aja, terus nanti bisa otomatis bisa di build ya dari Android dan iOS, satu kode base sumber kodenya ya, tapi nanti ada pelakuan khusus ya pasti ada ya, karena plafonnya juga berbeda ya gitu ya. Nah kemudian secara performa ya di sini menggunakan komponen natif yang menjadikan performa lebih baik dibandingkan aplikasi berbasis web ya. Ya teman-teman mungkin juga tahu juga keunggulan dari aplikasi mobile atau perangkat mobile dan perangkat web itu apa gitu ya. Jadi kalau perangkat mobile itu kan notifikasi dan lain sebagainya itu sudah terlihat, beda dengan ketika menggunakan perangkat web ya, notifikasinya nggak terlihat, kita harus buka browsernya ya terlebih dahulu baru notifikasi kan muncul gitu. Nah yang selanjutnya adalah pengembangan cepat ya. Hot reload memungkinkan pengembang melihat perubahan secara langsung tanpa harus melakukan build ulang. Jadi ini kemudahan yang diberikan oleh React Native. Jadi ketika teman-teman live coding ibaratnya gitu ya, live coding ada perubahan sedikit otomatis akan menyesuaikan gitu ya. Nah, error ya juga nanti akan kelihatan errornya apa gitu kan di situ. Nah, itu. Terus kemudian ekosistem besar ya, didukung oleh komunitas dan integrasi dengan library pihak ketiga. Oke, jadi karena basicnya tadi adalah JavaScript ya, kemudian React dan kemudian ini dikembangkan oleh Facebook ya teman-teman ya, bisa ibaratnya kayak saya percaya deh pakai React Native gitu ya dalam pengembangan sebuah aplikasi nantinya ya, karena sudah besar secara pengembangnya. Terus kemudian juga yang digunakan adalah JavaScript. JavaScript itu kan sudah menjadi base dari beberapa bahasa pemrograman ya, atau ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi tertentu ya menggunakan JavaScript. Nah, kemudian kode tunggal ya mengurangi waktu dan biaya pengembangan, yaitu kode-kode yang nanti digunakan yaitu memang bersifat tunggal ya. Jadi teman-teman mungkin pernah belajar pakai bahasa pemrograman yang lain ya, terus kemudian harus pakai belajar pemrograman yang ini. Nah, ini kode-kodenya akan tunggal, jadi teman-teman nggak akan membutuhkan waktu yang lama ya, waktu dan biaya juga ya. Nah ini penggunaan ulang kode ya, sebagian besar kode bisa digunakan di kedua platform meskipun ada penyesuaian untuk platform spesifik ya. Tadi ya sampaikan yang di atas itu yang bisa untuk Android dan iOS ya, spesifikasinya kemana ya, memang ada nanti penyesuaian, cuman kan nggak terlalu signifikan gitu. Oke, secara arsitektur untuk React Native ya, pertama ada bridge antara JavaScript dan kode natif. Nah, ini yang menghubungkan ya, berarti kan dia menghubungkan JavaScript dan kode natifnya. Basicnya JavaScript ya, kemudian dihubungkan ke kode natif yang jadi dasar dari React Native tersebut. Nah, kemudian JavaScript, ini JavaScript menangani logika aplikasi dan
UI. Jadi logika aplikasi dan UI itu ya yang nantinya akan dijalankan atau yang akan mengerjakan itu adalah JavaScript-nya. Dari secara tampilan ya, terus kemudian mungkin teman-teman tampilannya bentuknya JavaScript nih. Jadi mungkin yang sebelumnya sudah belajar pakai pemrograman web ya, teman-teman bisa, oh JavaScript ya, saya sudah familiar nih pakai JavaScript. Nah itu secara user interface-nya teman-teman bisa lebih mudah untuk belajarnya lagi. Nah kemudian native modul ya berkomunikasi dengan JavaScript untuk mengakses fitur perangkat ya seperti kamera, GPS dan yang lainnya. Nah ini, jadi fitur-fitur itu nantinya bisa diakses ya ketika terhubung antara native modul dan JavaScript. Ya, nanti bentuknya komponen ya yang akan ada pada React Native. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini di React Native itu ada komponen utama ya ketika teman-teman ingin menggunakannya sebagai unsur pembentuk atau penyusun dalam aplikasi yang akan dibuat menggunakan React Native ini. Yang pertama adalah view ya. View setara dengan div dalam web development ya. Ketika pemrograman web kita sering kenal yang namanya div. Div itu apa? Berarti view itu ibaratnya kayak layarnya, kayak kanvasnya ya, kayak kertasnya, halaman gitu ya. Halaman untuk apa ya? Halaman untuk menulis sesuatu. Jadi kalau semisal nggak ada view, kita nggak akan bisa melakukan penulisan apapun itu. Nah kemudian teks ya, untuk menampilkan teks ini juga sudah sangat familiar sekali ya, teks ya, memang teks ya untuk peruntukannya. Kemudian image, untuk image ya, gambar ya dan lain sebagainya bisa menggunakan ini. Image, kemudian scroll view ya, komponen untuk scroll. Jadi kalau teman-teman familiar menggunakan perangkat mobile itu kan bisa scroll ya, naik turun ya, bukan kanan kiri ya, tapi naik turun. Nah, ini menggunakan scroll view. Jadi view itu hanya terbatas ke dalam satu halaman tersebut. Nah, kalau pakai scroll view itu bisa ditarik atas ke bawah gitu. Nah, kemudian ada touchable ya. Touchable ya di sini untuk menangani interaksi pengguna ya, misalnya sentuhan ya. Jadi seperti navigasi ya. Ini disentuh terus kemudian dia akan mengarahkan ke mana? Teks, gambar ya ataupun button gitu. Oke, jadi touchable itu nanti bisa macam-macam bentuknya ya, bisa bentuknya teks, bisa bentuknya gambar, juga bisa bentuknya button. Oke, nah contoh kodenya, ini contoh kode sederhana ya teman-teman ya. Ini mengimport text view dari React Native, membuat komponen fungsi myApp ya, menggunakan view ya di sini sebagai pembungkus dan teks untuk menampilkan teks. Nah ini di sini teman-teman. Jadi, nah ini yang perlu dilakukan di awal yaitu import React from React. Ini nanti akan mengambil library dari React ini. Nah kemudian import text view from React Native. Nah ini mengambil komponen ya library ya untuk komponen-komponen teks dan view dari React Native. Ini perlu dideskripsikan terlebih dahulu di atas. Apa yang akan kita gunakan kita sebutkan terlebih dahulu di atas. Nah kemudian sini ya cos my app. Nah kemudian return apa? View. Nah ini harus ada view buka dan view tutup. Sama ya ketika teman-teman menggunakan pemrograman web. Nah kemudian teksnya hello React Native. Nah nanti akan tampil apa? Yang tampil ini hello React Native. Berarti akan ada dua komponen di sini adalah view dan teks ya. View-nya sebagai layarnya, kanvasnya atau layout-nya ya. Kemudian yang ini, yang teksnya itu sebagai ya komponen yang akan mengisi di screen tersebut gitu. Oke. Nah, contoh beberapa aplikasi yang dibuat menggunakan React Native. Yang pertama ada Facebook, dua Instagram pasti ya, karena ini dikembangkan oleh Facebook, masa ya Facebooknya nggak pakai React Native gitu ya, kan aneh sekali kayak gitu. Facebook, kemudian Instagram, dan Uber, ada Ads, ada Airbnb, dan ada Discord. Ya, jadi ini beberapa contoh aplikasinya ya. Dan nyaman ya ketika menggunakan aplikasi itu ya rasanya ya. Ya, karena bentuknya memang seperti ya sebenarnya kalau bisa ditarik ini web tapi yang sudah dikemas, yang ditransformasikan ya, ditransformasikan menjadi bentuk aplikasi mobile gitu. Oke, nah selanjutnya adalah Node.js. Itu adalah runtime environment ya untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Nah itu di dalamnya ada library, ada gitu ya. Nah Node.js nanti akan menghubungkan kita agar supaya JavaScript itu bisa kita jalankan tanpa menggunakan browser gitu. Biasanya kan kalau JavaScript itu kan identik dengan browser ya, karena memang pemrograman web harus ditampilkan menggunakan browser. Nah, tapi dengan menggunakan Node.js ini akan mempermudah kita dalam
proses menggunakan JavaScript tersebut. Nah, dibangun di atas mesin i8 milik Google Chrome ya. Nah, kemudian cocok untuk membangun aplikasi web, API, chat, IoT dan yang lain-lain. Kemudian manfaat Node.js ya di sini ya, cepat dan ringan, non-blocking I/O, kemudian JavaScript di sisi server dan klien, dan ekosistemnya besar, event driven dan asynchronous, kemudian cocok untuk microservice dan RESTful API. Nah, ini cepat dan ringan ya, cepat dan ringan, JavaScript-nya di sisi server dan klien. Jadi bisa aplikasinya itu tidak punya JavaScript-nya di situ, tapi nanti dikirimkan lewat server ya. Jadi pemrosesannya nggak memperberat di perangkat tersebut. Oke. Dan ekosistemnya besar ya, NPM di sini. NPM itu untuk baris perintah ya yang digunakan dan untuk membuka ekosistem dari JavaScript ini. Oke. Kita lanjut. Nah, secara arsitektur untuk Node.js itu ada single thread ya, tapi bisa menangani banyak request ya. Satu thread ya, masih ingat thread ya, perintah ya, perintah yang bisa menangani beberapa request. Kemudian menggunakan event loop dan callback ya, looping ya, nanti menggunakan looping dan menggunakan memanggil kembali ke dirinya sendiri, itu bisa juga di sini. Kemudian non blocking I/O ya untuk performa yang lebih tinggi. Nah, oke. Itu untuk yang Node.js. Nah, untuk bisa membuat sebuah aplikasi di React Native ya, dan menggunakan Node.js ini kita perlu beberapa tool pendukung, terutama tool-tool pendukung ketika kita ingin ngoding gitu ya. Jadi tool pendukung untuk ngoding itu apa saja? Nah, ini ada 2 tool pendukung teman-teman ya. Pertama adalah Visual Studio Code. Yang jelas Visual Studio Code ini digunakan untuk membantu kita untuk membuat sebuah aplikasi ya lewat scriptnya dan yang sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada namanya Expo. Nah, kalau Expo itu dia sebenarnya lebih seperti memfasilitasi kita untuk menampilkan hasil aplikasi yang sudah dibuat gitu. Dia mensimulasikan gitu kan. Nah, lewatnya apa? Lewatnya Expo. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Yuk. Ya, silakan Mas Akasa. Jadi untuk React Native kan basicnya JavaScript. Ya, betul. Jadi untuk sistematikanya sama nggak ya Pak sama pembuatan web JavaScript? Oke, ya. Kalau secara basic kan memang JavaScript tadi ya, dan menggunakan React ya. React memang lebih fokusnya ke pemrograman web gitu kan jadinya ya. Nah, ini ada beberapa perlakuan khusus memang nantinya ketika JavaScript digunakan di web dan JavaScript digunakan di mobile gitu. Jadi nanti ada perlakuan khusus dan ada beberapa konfigurasi juga ya yang nantinya akan merubah dari yang versi web itu sehingga bisa digunakan di versi mobile ya. Salah satunya ya mungkin dengan adanya Node.js ini gitu kan yang memang harus jalan di di browser ya, kita paksa biar tanpa menggunakan browser pun ini bisa jalan kayak gitu. Itu Mas Agasta? Ya, oke. Terus ada lagi lanjutnya? Pak. Oke, silakan Mas Devin. Izin bertanya Pak, mungkin karena ini fokusnya di pengembangan aplikasi mobile, pertanyaan saya, apakah dalam pengembangan aplikasi ini hanya support di sistem operasi Windows atau juga support di sistem operasi lain? Oke, ya baik. Jadi kalau yang tadi di awal di React Native juga menyampaikan ya bahwa aplikasi ini bisa untuk membangun sebuah aplikasi mobile dalam bentuk Android maupun iOS ya. Nah, cuman kan itu kan sudah hasil akhirnya ya, gitu kan. Nah, ketika pengembangannya apakah bisa nih digunakan di iOS, di Windows ataupun di Linux kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini sesuaikan dengan sistem operasi yang nanti teman-teman akan gunakan gitu ya. Mungkin nih ada yang pakai Windows ya. Windows kan sudah familiar sekali ya. Nah, jadi ya dukungan dari Visual Studio Code dan yang sebagainya Expo itu bisa. Nah, ini juga akan menentukan ketika teman-teman mau pakai Linux ya, berarti bagaimana sih cara membuatnya. Nah, itu nanti juga ada perlakuan khusus juga. Jadi toolnya juga akan mengikuti ya sesuai dengan kebutuhannya. Ya bisa jadi di Linux itu kita nggak pakai interface nih, langsung benar-benar full di
baris perintah gitu kan. Nah, atau lagi ketika menggunakan iOS gitu kan ya. Nah, iOS itu nanti seperti apa penampilannya, kemudian apa yang harus diinstal itu juga akan ada perlakuan khusus gitu. Jadi tool-tool ini ini dikhususkan sebenarnya yang saya bahas ini adalah ketika teman-teman akan menggunakan sistem operasinya Windows gitu. Nah, nanti kalau semisal ganti nih, saya mau pakai iOS, saya mau pakai Linux. Nah, itu nanti akan ada sebenarnya penjelasannya. Nah, kebutuhannya memang agak berbeda-beda. Nah, sementara kita pelajari dulu menggunakan Windows ini. Kayak gitu. Gimana, Mas Devin? Baik, Pak. Terima kasih. Cukup jelas. Oke. Baik, teman-teman. Ada lagi? Cukup dulu ya. Oke, cukup kalau begitu kita lanjutkan lagi. Nah, ini di sini ada praktikum ya, teman-teman ya. Jadi instalasi First Project menggunakan React Native. Nah, silahkan teman-teman bisa scan ya barcode ini. Nah, nanti di situ ada panduannya. Nah, panduannya seperti apa? Ya, nanti saya akan tampilkan di sini. Oke, jadi ini modulnya teman-teman ya. Jadi langkah awal yang akan teman-teman lakukan ketika ingin membuat sebuah project baru menggunakan React Native ya teman-teman. Yang jelas pertama harus melakukan instalasi Node.js ini ya. Tadi kan ini adalah environment pembentuk React Native ya, segala komponen, library yang ada di dalam atau yang dibutuhkan di React Native nanti itu semuanya akan ada di Node.js ini. Nah, silakan bisa kunjungi ini halaman websitenya nodejs.org. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya. Nah, kemudian diarahkan ke sini. Nah, teman-teman install Node.js ya di sini. Nah, dipilih saja install Node.js. Nah, nanti akan ke download ya, teman-teman ya. Ini kita verifikasi di terminal ya. Berarti buka di sini di command prompt. Kita buka. Nah, kemudian ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk ini node v ini sama npm nv ini adalah untuk menentukan versi dari Node.js-nya. Nah, atau juga sebagian ngecek nih, udah ada belum Node.js-nya gitu kan. Nah, kalau sudah ada berarti ya nggak usah install lagi. Nah, satunya lagi npm. Oke, gini ya teman-teman ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini ada dua cara teman-teman. Nah, ada dua cara untuk membuat atau menginstal aplikasi menggunakan React Native itu. Yang pertama menggunakan Expo. Ini sangat sederhana sekali seperti ini ya. npm install, go Expo dan lain sebagainya, diikuti langkah-langkahnya sampai npm start. Ini berarti teman-teman sudah punya project pertama ya. Cuma nanti ketika ingin menampilkannya, ingin menjalankannya, teman-teman perlu dukungan di Expo Go gitu ya. Nah, ketika teman-teman mungkin ya dengan spek komputer yang cukup dan memadai, teman-teman juga bisa menggunakan opsi yang kedua sini ya. Install dengan React Native CLI. Ya, nah langkahnya pertama adalah ini, install ke React Native CLI. Nah, kemudian teman-teman juga harus menginstal yang namanya Android Studio. Nah, ini agak besar dan agak lama. Jadi nanti silakan teman-teman bisa lakukan instalasi ini ya. Terus install SDK, kemudian AFD emulator, ini juga agak panjang prosesnya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sini adalah langkah untuk menjalankan projectnya. Ini untuk membuat project pertama kali menggunakan npx React Native init my app. My app itu adalah nama dari aplikasi yang akan dibuat. Kemudian cd my app itu change directory ya. Berarti kita masuk ke directory atau folder my app itu. Kemudian npx React Native run Android gitu. Nah, kemudian ini untuk menjalankan dari aplikasi tersebut ya. Oke, begitu. Nah, kita akan coba yang ini yang menggunakan Expo ya. Dan kita pertama kali yaitu menggunakan instalasi menggunakan Expo. Ini apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sudah sesuai ya, teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, sudah versinya sudah ada. Nah, kita akan coba menggunakan Expo di sini. Sepertinya di saya sudah ada Expo-nya, kita cek dulu aja. Gini aja langsung ceknya gimana, npx create ya Expo app. Nah, ini adalah nama dari aplikasinya. Misal ini ya, saya enter. Nah,
ini berarti sudah ada, berarti saya sudah melakukan instalasi untuk expo-nya. Nah, tinggal di ya saja. Nah, ini nanti ini akan mendownload sebuah template ya, template default di sini ya, template default untuk menjalankan aplikasi atau membuat aplikasi pertama menggunakan expo. Ini udah jadi seperti ini teman-teman ya. Ini gambarnya udah jadi. Nah, kita diarahkan sebenarnya di sini juga diarahkan ya. CD My App. Coba teman-teman kalau misal mau mengikuti arahan di sini juga bisa. Kita seperti ini CD My App. Nah, berarti yang directory. Nah, kita sudah masuk ke directory ya atau folder untuk project tersebut. Nah, bisa npm start atau juga di sini bisa npm run android. Ya, ini menentukan apa namanya? Expo-nya itu dijalankan di mana ya. Contohnya saya jalankan di sini npm run android. Coba android kayaknya nggak bisa di sini. Nah, web ya. Nah, ini bisa nih expo webnya. Ini bisa. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, jika tampil di versi yang web. Jadi keuntungannya ketika menggunakan expo itu bisa ditampilkan terlebih dahulu dalam bentuk atau di versi web ya seperti ini. Tapi nanti bisa nggak ditampilkan di versi mobile? Ya bisa, cuman ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misal untuk mensiasati ya gimana? Pakai inspect ya, Ctrl Shift I ya. Nah kemudian kita rubah di sini. Ini. Jadi yang versi mobile. Ya sebenarnya sih pada dasarnya ini apa namanya merupakan. Nah ini misal kita ganti ke yang ini adalah perangkat versinya untuk ini ya perangkat mobile seperti ini. Home dan explore dan nanti akan tampil seperti ini. Oke, ini ya. Ini ketika kita gunakan di versi webnya, kita bisa ngetesnya di versi web bisa, cuman kan nanti tidak real ya kalau misalnya itu harus menggunakan versi mobilenya. Oke, ini udah jadi ya seperti ini ya, ini nggak ada error, ini adalah project pertama. Jadi ini welcome, slide dan sebagainya ini adalah termasuk template ya, template bawaan ketika pertama kali ingin menggunakan apa namanya atau ingin menginstal React Native menggunakan expo-nya. Oke, saya tutup ya ini ya. Oke, ini udah selesai berarti. Nah, oke teman-teman, mungkin itu ya teman-teman untuk penjelasan dan untuk tadi untuk project pertama ya untuk praktikum pertama teman-teman harus akan membuat sebuah aplikasi menggunakan React Native. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya minta tolong sebelum itu teman-teman silahkan ada tugas ya. Tugasnya adalah membuat aplikasi mobile Android menggunakan React Native ya, sama yang dengan kita pelajari saat ini. Nah, kemudian gunakan beberapa komponen seperti teks, gambar dan touchable ya. Jadi tadi saya jelaskan ya teksnya itu untuk apa, gambar untuk apa, touchable untuk apa. Dan teman-teman silakan bisa mengeksplor ya. Apa sih itu teks, apa itu gambar dan apa sih itu touchable ya. Bisa menambahkan di dalam project tersebut. Kemudian buat laporan untuk hasil project tersebut dan paling lambat laporan itu nanti dikumpulkan di onclass.ump.ac.id tanggal 11 Juli 2025 pukul 23.59. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait ini tugas? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada berarti kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.